warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali bersama saya di video ini. Di sini saya akan menjelaskan terkait penggunaan laboratorium Maya PHET untuk pembelajaran, khususnya di pembelajaran IPA dan matematika. Di sini saya akan memberikan contoh terkait bagaimana penggunaan laboratorium Maya. Ini bisa Bapak Ibu gunakan sekalian ketika akan membelajarkan pembelajaran terkait IPA maupun matematika. Di sini Bapak Ibu bisa memilih pembelajarannya apa, bisa memilih fisika, tapi ini untuk ranah SMP ya, rata-rata untuk yang materi IPA-nya. Nah, jadi di sini saya akan menjelaskan khususnya di bidang matematika saja, karena yang lebih spesifik untuk sekolah dasar ranahnya memang di matematika. Kemudian setelah kita memilih filter matematika untuk materi pembelajarannya, maka kita pilih ya. Di sini saya menggunakan contoh materi pecahan, yaitu fraction. Di sini saya memilih fraction intro, yaitu di materi pendahuluannya terlebih dahulu. Bapak Ibu sekalian bisa menggunakan platform laboratorium Maya PHET ini sebagai salah satu bahan ajar yang dapat digunakan dalam penyampaian materi pecahan. Nah, setelah kita klik play tadi, maka akan muncul halaman utama laboratorium Maya PHET, yaitu laboratorium Maya yang berbasis interaktif. Jadi di sini siswa dapat menggunakan dan menguji cobakan materi yang telah disampaikan Bapak Ibu sekalian dalam digitalisasi dan bisa nanti dikaitkan dengan konkret medianya seperti itu. Di sini ada 3 pilihan. Yang pertama intro, game, kemudian lab. Di pendahuluan ini maka bisa disampaikan dulu intronya ketika Bapak Ibu menjelaskan terkait materi yang akan disampaikan, yaitu pecahan. Laboratorium Maya PHET ini dapat digunakan sebagai salah satu media penyampaian materi kepada siswa. Nah, di sini sudah terdapat top bar-nya, disajikan ada contoh lingkaran, kemudian persegi panjang, ada 2, kemudian ada yang berbentuk tabung dan media konkret berbentuk kue, dan di sini ada meteran nomor. Kemudian di sini juga ada keterangan laboratorium Maya apa yang kita gunakan, yaitu fraction intro, pecahan ya, bagian pendahuluan. Kemudian di sini ada menu yang nanti jika diklik kembali ke home-nya. Kemudian di sini ada fitur intro yang sedang kita gunakan saat ini. Kemudian nanti jika ingin beralih ke game bisa menggunakan fitur ini, dan kemudian jika lab nanti bisa klik ini. Kalau Bapak Ibu sekalian ngeklik ini maka akan kembali ke layar utama PHET dengan pilihan yang utama tadi. Kemudian di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu terkait apa yang disajikan. Ketika Bapak Ibu menyampaikan pecahan, materi pecahan sederhana, maka bisa menggunakan ini sebagai alat bantu. Jadi contohnya jika di buku guru dan siswa matematika yang pertama disajikan sebuah cerita yang mana nanti akan membagi kue. Nah, di sini maka bisa kita gunakan medianya kue. Kita sesuaikan dengan soal ceritanya. Dan di sini bisa dipilih, Bapak Ibu sekalian bisa disesuaikan pembilang dan penyebutnya. Jika kue ini kita letakkan di lingkaran yang telah disediakan, maka ini masih satu persatu dikarenakan belum disesuaikan pembilang dan penyebutnya. Nah, ini bisa kita sesuaikan menjadi jika mau dibuat 2, kemudian 3 atau sebanyak-banyaknya disesuaikan dengan kebutuhan. Oh ya, di sini maksimal angkanya 8. Kemudian ini jika ingin menambahkan bisa menggunakan tombol ini up and down-nya, atau jika ingin mencoba memasukkannya sendiri bisa klik menaruhkan potongan kuenya ini pada lingkaran yang telah disediakan, dan ini nanti siswa juga bisa mencobanya secara langsung. Jadi di sini penggunaan laboratorium Maya PHET-nya dapat disesuaikan dengan materi pecahan yang telah ada pada buku.
Dan harapannya ini juga dapat memahamkan peserta didik mengenai penyampaian pembelajaran di masa pandemi ini karena menggunakan media yang konkret seperti ini. Kemudian jika sudah melakukan penjelasan materi menggunakan laboratorium Maya PHET, siswa bisa menggunakan fitur game. Pada fitur kedua ini ada pilihannya level 1, 2, 3, 4, 5, dan ini ada perbedaannya. Jadi kalau level 1 yang bagian atas ini, nanti siswa diminta untuk membedakan pecahan berdasarkan bentuknya. Kalau untuk yang level 2 ini, siswa diminta untuk membedakan pecahan berdasarkan angkanya, seperti itu. Kita coba untuk yang level 1 terlebih dahulu. Jadi di level 1 ini, siswa diminta untuk menyesuaikan, membuat pecahan di kotak yang telah tersediakan di sini dengan angka-angka yang senilai, seperti itu. Misalnya di sini dibuat 1/3, maka ini bisa langsung kemudian ini bisa dipilih untuk pecahannya akan berapa. Ini karena masih setengah berarti kita lebihkan lagi. Nah, kemudian jadi 1/3. Nah, kemudian jika benar akan muncul suara. Kemudian ini kita misalnya jika salah ya. Nah, maka akan terpental kalau maka kita harus membaginya menjadi 2 bagian terlebih dahulu. Kemudian kita harus membagikannya menjadi 2 bagian dan kemudian ditambahkan pecahannya lagi. Kemudian sudah baru benar. Kemudian ini bisa dibuat lagi seperti ini. Nah, jika benar maka akan lanjut ke level berikutnya, seperti itu. Kemudian penggunaan selanjutnya yaitu laboratorium Maya. Di sini siswa bisa mengkreasikan sesuai kehendaknya sendiri. Apakah akan membuatkan pecahan yang setengah, kemudian disesuaikan dengan ini. Nah, kalau di sini tidak ada fitur untuk pengecekan karena siswa diminta untuk berkreasi secara mandiri, seperti itu. Kemudian jika ingin menambahkan menggunakan ini diletakkan di sini, kemudian ini juga diletakkan di sini, seperti itu. Kemudian jika Bapak Ibu sekalian ingin mencoba dari awal, bisa klik ini sebagai restart. Seperti itu untuk penjelasan laboratorium Maya-nya. Kemudian di sini ada yang PHET. Jika ingin melihat PHET websitenya bisa klik ini. Kalau ingin meng-screenshot bisa klik screenshot. Nah, kemudian sudah langsung tersimpan screenshotnya, seperti itu. Jika ingin di full screen kan juga bisa seperti ini. Kalau misalnya tidak mau full screen, diklik lagi, seperti itu. Baik, mungkin itu untuk penjelasan mengenai laboratorium Maya PHET yang dapat Bapak Ibu sesuaikan dengan sesuai kebutuhannya masing-masing saat penyampaian pembelajaran, dan semoga semakin inovatif lagi dalam penyampaian pembelajarannya dikarenakan sudah terdapat banyak media yang mendukung terkait pembelajaran daring ini. Namun apabila memang masih terkendala dalam pengaplikasiannya kepada peserta didik, mungkin ini juga bisa menjadi salah satu penambah wawasan Bapak Ibu sekalian bahwa sudah ada media yang baik, seperti itu. Walaupun belum bisa sepenuhnya diterapkan kepada peserta didik, semoga ilmu yang saya bagikan dapat bermanfaat bagi Bapak Ibu sekalian dan semoga dapat diaplikasikan di kemudian hari walaupun tidak bisa di pandemi saat ini. Mungkin sekian video yang dapat saya sampaikan. Terima kasih banyak. Salah kata saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.